saya Bimas yang dapat dari Dikti itu 4 tahun terakhir ya, ini pasti lintas prodi. Nggak pernah saya satu prodi teknologi pangan itu nggak pernah. Pasti Iya. pasti lintas prodi ngajak yang ilmu komunikasi. Ya seringnya saya ngajak yang ilmu komunikasi sih, karena ada pemasarannya tuh, apa namanya, digital marketing gitu. Iya. Ya Pak, gimana Pak? Ini waktunya udah Ya, kita mulai aja ya Bu ya. mulai aja ya. 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 Mungkin saya perkenalkan dulu ya sekilas ya. Oh iya Bu. Ya. Pak Radik, nama lengkapnya Ignatius Radik apa Pak? Jati ya? Iya, Ignatius Radik Aprijati. Ya. Ya, Pak Radik ini dari Fakultas Teknologi Pertanian dari Universitas Widya Mandala ya. Dan beliau memang ekspertisnya di bidang sensori ya, analisa organoleptik. Di samping spesialisasinya di bidang teknologi pertanian lainnya. Jadi kita sangat beruntung bisa mendatangkan Pak Radik. Jadi Pak Radik bisa memperkaya materi di bidang sensori ya, di pengujian organoleptik. Ya. Pak Radik juga sekarang menjabat sebagai dekan ya Pak ya, dekan Fakultas Teknologi Wakil Pertanian. dekan Bu, wakil dekan 1. Ya, Wakil dekan 1. Ya baik Pak, nggak berpanjang lagi, ya, saya serahkan ke Pak Radik ya. Ya, baik. Selamat sore Bu Lani, selamat sore teman-teman semua. Ya, mungkin tadi ada yang ini ya sudah menyimak saya ngobrol-ngobrol dengan Bu Lani tadi ya, bahwa saya agak liberal kalau soal ini, kalau soal kuliah online ini terutama ya, karena nggak tahu ya, mungkin bawaan ya. Saya dengan Bu Lani sama-sama dari Jerman dulu, lulusan dari Jerman, jadi di sana bebas. Jadi mahasiswa itu boleh mau kuliah atau enggak ya terserah gitu. Jadi yang penting kalau kamu nggak mau kuliah ujiannya bisa. Jadi prinsipnya seperti itu. Ya. Kalau di sini ada aturan, ya aturannya itu tepat, itu 75%. Kalau selain itu 25%-nya Anda mau buat tidur, mau buat main ya nggak apa-apa. Gitu. Ya mungkin itu terlalu liberal apa, tapi ya prinsipnya demikian. Bahwa pendidikan itu hak Anda kok. Ya, Anda mau pakai hak itu boleh dipakai, boleh enggak. So feel free for it. Oke. Ya, saya juga mau berterima kasih untuk Bu Lani karena diberi kesempatan setelah selama beberapa tahun terakhir ini untuk berinteraksi bersama teman-teman di Ubaya ya, merasakan situasi yang beda gitu ya, untuk beberapa mata kuliah. Untuk mata kuliah ini saya kejatah ini ya, analisis mutu pangan ya, analisis mutu pangan, terutama uji sensoris. Kita untuk teman-teman ada 2 pertemuan. Yang pertama ini kita overview dulu. Kita overview dulu apa itu uji sensoris itu seperti apa sih, filosofinya seperti apa, bayangannya kayak apa toh gitu. Terus minggu depannya kita ke jenis-jenis ujinya, ya jenis-jenis ujinya, kemudian cara melaksanakannya gimana, teknis pelaksananya gimana, gitu ya. Ya sudah 2 tahun ini ya tidak beruntung ya, unfortunately COVID ya. Jadi kalau yang sebelumnya teman-teman dari Ubaya datang ke WM, ke Teknologi Pangan WM untuk melihat dan melakukan Zoom itu full Zoom kayak kuliah di kelas gitu. Jadi 100 menit itu Zoom talk gitu nggak pernah ya, nggak pernah, karena saya kan kalau kayak gini kan saya kayak monolog gitu ya, interaksinya nggak ada, saya kayak monolog, jadi nggak terlalu suka ya, nggak terlalu suka. Jadi yang ini nanti yang akan saya berikan adalah penekanan saja. Ya mungkin ada ceritanya, tergantung. Saya senang cerita soalnya. Kadang-kadang juga, Pak janjinya cuma 50 menit Pak, tapi molor Pak. Ya karena kadang-kadang ceritanya kebablasan atau apa gitu. Ya. Tapi saya sudah menyediakan video pastinya. Ya, saya sudah menyediakan video, mungkin sudah diupload Bu Lani, bisa juga di YouTube juga ada. Nah, isinya materi kuliah. Tentang materi kuliah ini, ya seperti itu ya teman-teman ya. Karena kenapa ya, karena selain saya kayak monolog, saya juga nggak tahu Anda baru ngapain gitu. Anda sambil ngapain kan saya juga nggak tahu ya. Kenapa Bapak berprasangka seperti itu, karena saya juga begitu. Ketika saya rapat online atau ketika saya seminar online itu ya, saya juga kadang-kadang nyambi. Itu jarang banget yang saya
stay tune gitu dengan fokus itu, kecuali saya yang mimpin rapat gitu. Ya, ya sama aja sih saya sama kalian. Oke, baik, saya akan masuk ke Bu Lani. Saya nggak bisa screen sharing, Ibu. Oh iya Pak, sorry Pak. Iya, minta tolong saya dijadikan co-host. Ya. Silakan Pak. Iya Bu, terima kasih. Ya. Baik, ini materinya sudah ada semua, jadi teman-teman kita akan berkenalan dengan yang namanya uji sensoris, uji sensoris atau uji organoleptik, bisa dikenal sebagai uji organoleptik. Mungkin ya saya nggak tahu berapa dari teman-teman yang sudah pernah melaksanakan ini atau familiar dengan ini ya, saya uji ini secara saintifik ya tentunya. Saya nggak tahu seberapa, jadi ya makanya saya raba-raba aja ya, kita mulai dari pengenalan dulu deh. Ya, kenapa saya katakan secara saintifik? Karena kalau yang secara tidak saintifik itu kalian pasti sudah pernah melaksanakan, ya, di dalam hal apapun, ya, pasti pernah melakukan. Contohnya Pak, ya, paling tidak Anda pernah masak Indomie, ya, mie instan, ya, Anda pernah memasak mie instan, Anda cicipi itu uji sensoris kan. Secara ini di rumah Anda sudah pernah melakukan. Kalau Anda masak atau Anda menyiapkan apapun ya, masakan atau minuman ya, minuman mungkin Anda membuat teh di rumah gitu atau kopi, cek cicipi. Udah manis belum ya? Gitu. Kalau belum manis ya ditambahi gula. Atau Anda suka nggak pahitnya segini loh. Gitu. Oh tambahi kopi atau kepahitan misalnya. Kurang encer tambahi air misalnya. Itu uji sensoris. Anda sudah pernah melakukan. Pasti saya jamin. Saya jamin Anda sudah pernah melakukan uji ini secara umum. Ya. Tapi mungkin kalau secara saintifik, pada secara uji yang dilakukan dengan metode-metode yang benar, mungkin Anda belum pernah, ya, belum pernah masuk ke ruang uji sensoris, bentuknya kayak apa, kenapa harus demikian, gitu mungkin nggak tahu, belum pernah. Ini sebagai gambaran untuk teman-teman ya. Nanti ini penting banget. Ini salah satu yang paling penting. Nah, ini harusnya jadi mata kuliah ini ya, 2 SKS ya. Paling nggak jadi mata kuliah sendiri gitu. Bukan 2 pertemuan gitu. Mungkin gitu. Ya, kalau di teknologi pangan nih. Kan teman-teman kan di teknik kimia ya, tapi kan nantinya secara karir Anda bisa masuk kemana-mana. Oke. Ini adalah gambar dari 3 orang ini. Ada 3 orang ini. Mungkin Anda nggak kenal. Siapa? Ya. Nah, kecuali kalau Anda berkecimpung di dunia sensoris. Ya, di dunia sensoris, Anda sulit untuk tidak kenal ketiga nama ini. Ya, 3 orang ini sulit untuk tidak kenal karena memang mereka sangat terkenal. Mereka sangat terkenal di dunia uji sensoris karena apa namanya kemampuan. Ya. Yang pertama ini namanya John Harrison. Ya, John Harrison. Ini adalah salah satu es krim tester. Ya. Dia ahli banget ngecek es krim. Ya. Ini adalah es krim tester. Nah, yang tengah ini, ya, yang tengah ini adalah Sebastian Michelis. Ya, dia adalah tea tester. Ya, tea tester. Dia ngeceki teh. Oke. Yang ketiga ini tidak kalah terkenalnya, ya, seorang wanita, ya, namanya Lynn Solly. Lynn Solly. Dan yang dites nggak main-main, ya. Dia adalah salah satu principal testernya Jack Daniels.
ya, Jack Daniels. Jadi distillery ya, apa namanya, pabrik minuman keras ya, kita tahu semua. Ya. Mungkin Anda belum pernah merasakan, tapi paling tidak Anda pernah lihat orang pakai kaosnya. Ya. Orang pakai kaosnya Jack Daniels yang warnanya hitam itu, tulisannya putih itu. Ya. Paling nggak kalau Anda belum pernah ngerasain produknya, Anda pernah lihat orang pakai kaosnya. Ya, jadi tahu. Oh, sih, kaosnya banyak orang pakai itu Jack Daniels maksudnya. Itu adalah salah satu produsen minuman beralkohol. Ini adalah testernya. Oke. Nah, uji sensoris selain kemampuan ini, kemudian dia bisa menjadi mata pencaharian, ya, mata pencaharian. Jadi bukan hanya engineer gitu ya. Istilahnya kemudian jadi apa? Engineer, kemudian dari R&D atau apa. Tapi kalau yang ini, mereka ini adalah professional tester. Jadi apa namanya? Mereka adalah profesional, mereka digaji, mereka punya kemampuan itu istimewa dalam hal apa? Mencicipi sesuatu, ya, itu. Apakah itu kemudian namanya istilahnya? Mereka dianugerahi lidah yang bagaimana gitu? Ya, lidah yang istimewa, merasakan sesuatu gitu, mungkin buat sebagian. Tapi kalau kita lihat dari wawancara mereka di YouTube ada, ya, di YouTube ada wawancara dengan mereka atau tulisan-tulisan orang tentang mereka, itu menurut mereka yang membuat mereka menjadi professional tester adalah latihan, ya, latihan. Berapa tahun mereka harus mencapai level itu? Itu adalah dari training yang mereka jalan, experience and training. Jadi ya kayak kalau kita ini, kalau kita mau membentuk otot gitu ke gym itu kan kita butuh waktu kan, ya, membentuk otot itu sama. Lidah itu kemudian bisa kemudian merasakan dan bisa secara apa namanya sensitif kemudian merasakan sesuatu rasa gitu, mengidentifikasi itu juga butuh latihan. Nah, kata mereka itu seperti itu dan ini lidahnya indra perasanya ini oleh perusahaan diasuransikan, ya, jutaan dolar, ya, millions of dollars. Jadi seperti itu ya, kayak ini kakinya Cristiano Ronaldo itu kan, atau kakinya Lionel Messi itu kan diasuransikan. Nah, salah, mereka juga lidahnya itu diasuransikan. Bagaimana mereka kemudian bisa membedakan ya, kalau misalnya es krim gitu, kalau saya ditanya, Pak gimana rasanya es krim? Ini coba tolong dicek. Kalau saya ditanya sembarangan gitu, gimana rasanya? Yo enak, enak dan enak rasanya. Ya. Kalau seperti ini dia bisa tahu kandungan lemaknya berapa, bisa kandungan lemak dalam itu berapa, kandungan gulanya seberapa lembut es krim itu mencerminkan prosesnya, berarti kurangnya di mana, gitu. Sampai seperti itu. Sama yang teh itu juga begitu. Pahitnya seberapa, rasa sepatnya itu seberapa. Kemudian dia branding sendiri untuk menciptakan sesuatu yang baru, gitu. Produk-produk teh yang baru. Ya. Jadi modelnya seperti itu. Kalau Anda mikir bahwa bahagia banget ya Pak itu yang es krim bisa ngerasain tiap hari. Katanya dia sih awalnya gitu. Lama-lama dia ya nggak mau. Lama-lama yang dia lakukan adalah hanya merasakan saja, memakai lidahnya tanpa menelannya. Aneh banget. Ya. Jadi apa namanya, tester itu tidak harus menelan. Kalau dia bayangkan saja berapa ratus sampel tiap hari yang dia harus cicipi. Kalau dia kemudian menelan itu semua ya, dia mungkin langsung diabetes tipe 2. Instantly gitu, diabetes tipe 2. Gitu. Sama dia nggak hanya kemudian dirasa, kemudian ya sudah dibuang, spit out. Ya, jadi dia hanya butuh seperti itu, lama-lama. Ya, bayangkan kalau misalnya Rinsoli ini harus mengecek itu dengan merasakan, kemudian diminum itu kan bisa jadi alkoholik ya.
ya. Gitu. Jadi tekniknya macam-macam. Dan nanti Anda akan mengenal bahwa ini kebetulan yang terkenal ini adalah menggunakan lidahnya. Nah, uji sensoris tidak hanya sekedar itu. Uji sensoris nanti menggunakan indera-indera kita yang lain. Seperti apa nanti kita lihat. Oke. Nah, sekarang kita ke ini dulu. Pengertiannya dulu. Apa sih evaluasi sensoris itu? Ya namanya sensor ya kita pakai namanya sensoris ya kita pakai sensor untuk mengevaluasi sesuatu. Jadi a scientific discipline. Oke, jadi ini adalah bidang ilmu scientific ya. Used to evoke, measure, analyze, and interpret. Ya, jadi digunakan untuk membangkitkan, ya, kemudian untuk mengukur, ya diukur, kemudian dianalisis, kemudian hasil analisis itu diinterpretasi. Apa respon? Ya, respon kepada suatu produk. Ya. Jadi ada respon ketika ada produk, kemudian ada respon. Nah, respon itu kemudian diukur, dianalisis, dan diinterpretasi. Kok bisa sih ada respon itu? Kok bisa muncul respon itu? Karena indera kita, ya, sensoris kita itu menerima itu, ya. Melalui apa? Melalui penglihatan, kemudian melalui bau, ya, hidung kita, kemudian melalui rabaan, ya, indera peraba, kemudian indera perasa, lidah, dan indera pendengar atau telinga. Ya, serius toh Pak, mau Pak, makanan kok pakai telinga. Nanti akan kita jelaskan. Jadi itu tadi ya, evaluasi sensor adalah ilmu, sebuah ilmu pengetahuan untuk menginterpretasi, mengukur, ya, membangkitkan respon kepada suatu produk yang kemudian dirasakan oleh mata dan panca indera kita. Itu ya, pengertiannya itu. Nah, ini adalah secara perkembangan uji sensoris, teman-teman. Ya, awalnya itu ya evaluasi barang dagangan, ya. Misalnya apa? Air, misalnya. Kemudian senjata, senjata suka ya, senjata. Dan lain-lain yang dilakukan oleh manusia. Ya, ketika kita berdagang, ya, waktu itu ya pedagang kuno gitu, ya kan kayak gitu. Ya, ada barang dagangannya, kemudian kalau mau beli kan dicek dulu tuh. Nah, itu juga uji sensoris. Ya, seperti itu. Awalnya demikian, kemudian berkembang. Seiring dengan perkembangan perdagangan, maka membutuhkan penguji grade ya, atau penguji kualitas. Ya. Kemudian muncullah penguji rasa yang profesional. Ya. Penguji rempah-rempah misalnya pada saat misalnya dulu waktu zamannya bangsa Eropa datang ke Asia untuk mengumpulkan rempah-rempah, itu mereka ada penguji-pengujinya, ya, penguji-penguji profesional. Waktu itu belum ada ininya, belum ada tesnya ya opo gitu, nggak ada, ya belum ada. Ilmunya kayak apa gitu nggak ada. Ya jadi hanya orang yang dipercaya untuk kualitasnya bagus, kualitasnya enggak, gitu ya. Cuman itu aja. Kemudian, nah seiring perkembangan maka muncullah sebuah ilmu ya, triangle test. Ya, triangle test itu di Department of Food Science di UC Davis tahun 65. Ya, udah lama kan? Ya, tahun 65. Ini muncul triangle test. Apa itu triangle test? Kita pelajari secara mendalam minggu depan. Kemudian selanjutnya adalah berbagai macam metode sensoris itu dikembangkan.
Ya, tidak hanya triangle test, muncul macam-macam kaitannya dari sisi terutama dari sisi ekonomis ya. Terutama dari sisi ekonomis bahwa suatu komoditas itu layak atau dapat diterima ya. Dan misalnya evaluasi penggunaan bahan substitusi. Kalau misalnya suatu bahan terlalu mahal, kita substitusi dengan bahan yang lain. Gitu ya. Jadi ininya seperti itu. Ya. Kemudian memunculkan produk-produk yang baru misalnya. Nah, perkembangannya ke arah situ, mulai dari lama ke arah baru. Itu adalah uji sensoris. Ya. Kalau Anda dulu pernah kalau Anda dulu pernah bukan ya, sekarang juga pernah lihat kalau film-film Cina, film Korea gitu ya, film-film silat atau film apa zaman dulu gitu, kan ada juga ahli sensoris, bukan ahli sensoris ya, orang yang diminta untuk menguji makanannya raja-raja, ya kan? Kalau ada rajanya yang mati dia bukan rajanya. Pernah ya lihat itu ya? Pokoknya dicipi dulu orang itu juga sama, itu juga uji sensoris, ya sama modelnya seperti itu. Prinsipnya menguji sesuatu, apakah kualitasnya ataukah ya itu tadi ada racunnya atau tidak. Anda sering pasti lihat gitu kalau penggemar film-film silat Korea atau Cina gitu pasti ada yang seperti itu. Gitu ya, itu adalah perkembangan. Oke. Jadi menuntut sedemikian rupa ya teman-teman ya. Cek mungkin suara saya agak internetnya nggak stabil. Jadi perkembangan teknologi, perkembangan ilmu, perkembangan produk pangan itu menuntut sedemikian rupa sehingga uji sensoris ini menjadi salah satu yang tidak terpisahkan dari industri pangan kalau kita ngomong. Ya. Ya. Pentingnya uji sensoris dalam bidang pangan maupun bidang yang terkait lainnya. Ya, kalau kita lihat ilustrasinya seperti ini. Dunia kita sekarang itu, we are living in a world today where lemonade is made from artificial flavor. Ya, kalau kita ini sirup lemon atau apa itu namanya sari buah lemon atau jus apa itu ya yang kayak minuman-minuman kemasan itu artificial itu, ya itu banyak yang artificial. Tapi furniture polish is made from real lemon. Jadi sekarang lemon kita itu justru itu banyak digunakan untuk furniture, untuk membersihkan furniture, ya. Seperti itu. Yang kita makan justru artificial semua. Nah, bagaimana caranya kita bisa memperoleh artificial ingredients itu? Ya dengan sensori. Bagaimana kemudian uji sensori itu mampu menemukan sesuatu untuk menggantikan yang aslinya. Kenapa perlu diganti yang aslinya? Kenapa kita nggak pakai real lemon untuk mengembangkan produk itu? Ya. Satu, mahal. Ya kan? Satu mahal, dua nggak praktis, tiga kerusakannya cepat. Ya kan? Ya. Kerusakannya cepat. Empat, konsistensi produknya beda. Ya kan? Ketika kita pakai artificial ya from now until forever ya rasanya kayak gitu. Ya. Tapi ketika kita pakai lemon asli, ya kadang-kadang panenan hari ini sama panenan minggu depan beda ya rasanya. Ya. Kita harus standarisasi dan bisa nggak bisa kita harus standarisasi itu bisa saja. Cuman kan effort yang dikeluarkan. Mau dijual berapa? Ya kan? Makanya tadi kan ya ini secara ekonomi sih. Gitu. Pertimbangannya sangat besar ekonomi. Saya tidak ngomong soal kesehatan ya. Saya tidak membandingkan itu. Kan artificial lebih sih adalah it's not our business here. Ya, di sini saya tidak menjelaskan tentang itu. Saya menjelaskan bahwa uji sensoris itu mampu kemudian membantu industri untuk mengembangkan produk ya dengan bahan-bahan alternatif. Itu yang mau saya katakan. Tidak terkait dengan kesehatan. Mungkin kalau kita mata kuliahnya
gizi dan kesehatan kita bahas itu. Tapi karena kita mata kuliahnya uji sensoris, kita bahas yang ini. Oke, teman-teman. Oke. Nah, kita masuk ke fungsi evaluasi sensoris. Ya. Oke. Perusahaan pangan. Tentu ya, evaluasi sensoris, ya meskipun saya pikir perusahaan kimia, bahan kimia itu juga ada, mungkin ya, di bau atau apa, itu mungkin ada. Tapi ya kita ngomongnya tentang perusahaan pangan. Karena saya tahunya di situ. Saya tidak tahu kalau perusahaan yang lain ngomongnya. Oke, jadi kalau di perusahaan pangan itu fungsi evaluasi sensoris itu kan untuk tahu apa yang disukai konsumen. Konsumenku itu suka yang kayak apa sih? Kan gitu. Anda kalau Anda mau usaha, membuat usaha startup gitu biar keren, membuat startup, mengembangkan suatu produk pangan yang oke menurut Anda. Ya, menurut Anda oke. Wes langsung dibuat banyak, dijual, jreng. Anda nggak tahu. Konsumen ini suka apa enggak? Dan mengapa mereka suka itu? Nah, dengan evaluasi sensoris kita bisa tahu. Ya. Uji kesukaan berdasarkan uji kesukaan, maka konsumen itu sukanya yang kayak gini loh. Ya, misalnya gitu. Konsumen itu sukanya yang kayak gini. Dan mengapa mereka suka? Kita bisa trace sampai situ. Ya. Kemudian, apakah konsumen bisa merasakan perbedaan ketika perusahaan mengganti produknya? Misalnya mengganti salah satu bahan. Ya. Bisa merasakan enggak? Karena kadang-kadang begini. Dalam suatu produk ya, dalam suatu produk A, ingredients-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Seiring perkembangan teknologi, perkembangan penelitian, ternyata ingredients kelima itu nggak boleh. Dilarang digunakan di bahan pangan. Mungkin nggak kayak gitu? Mungkin banget. Ya. Mungkin banget itu dibuat seperti itu. Apa namanya terjadi seperti itu mungkin. Terus perusahaan gimana? Ya, kalau gampang aja, bilangin aja yang kelima. Konsumenmu lari semua. Konsumenmu lari semua. Menemukan pengganti untuk mengganti ingredients kelima itu. Tanpa merubah jadi rasanya, kenampakan produknya, seminimal mungkin merubah itu sampai konsumen itu enggak bohong Pak, bohong ya berarti, ya bohong itu berarti sama konsumen enggak, ya Anda tidak bohong, kenapa? Anda boleh ganti, kalau itu dicantumkan di ingredients-nya, and don't worry, karena sebagai konsumen kita adalah konsumen yang abai. Ya. Saya tanya deh, nggak usah dijawab ya, Pak. Berapa dari Anda yang ketika membeli sesuatu, Anda baca ingredients-nya? Silakan dijawab sendiri-sendiri. Ya, kita adalah konsumen yang abai. Saya juga. Ya, jadi posisi itu yang kemudian membuat evaluasi sensoris itu menjadi salah satu yang top notch ya di perusahaan itu. Sebenarnya dia sangat penting gitu ya. Dia sangat penting banget gitu. Karena mampu seperti itu. Dia mengganti salah satu bahan dengan bahan yang lain. Ya. Berarti kalau nggak ada dilarang tiba-tiba atau tiba-tiba jadi mahal. Ya. Saya pernah ditanya salah satu wartawan ketika kita krisis cabai. Ketika kita krisis cabai, kita ditanya wartawan. Saya bisa kemudian menggantikan cabai. Saya jawab susah. Kenapa? Kenapa susah? Karena sebagian besar masakan Indonesia atau produk-produk yang menggunakan cabai di Indonesia itu menggunakan cabai segar. Ya wis, kalau itu ya mau ganti apa? Saat ini ya, at least saat ini mau ganti apa? Ketika itu mahal ya terimalah. Beda dengan India. India itu semua cabainya dikeringkan. Nah, ketika itu dikeringkan, banyak macamnya, banyak solusinya. Tapi ketika kita
ketika kita biasanya makan gorengan pakai cabai fresh, masak pakai cabai fresh, sensorisnya nggak bisa digantikan dengan bubuk cabai. Katakanlah Anda makan gitu apa gitu ya, gado-gado atau apa gitu, terus Anda ganti pakai bon cabai misalnya. Ya nggak oke ya. Nah gitu. Ya jadi kenapa kemudian sensoris ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk perusahaan pangan. Ya, Anda teknik kimia, tapi mengetahui ini itu juga peluang untuk Anda. Ya. Nah, kemudian fungsi evaluasi sensoris di bidang akademik. Ya, selain industri pangan, kita di bidang akademik itu juga penting bagaimana indera kita bekerja. Ya. Bagaimana indera kita itu bekerja sih? Bagaimana indera merespon terhadap rangsangan tertentu dari makanan maupun dari bahan kimia, misalnya gitu. Kemudian ini juga berguna untuk memperbaiki metode testing yang sudah ada itu diperbaiki, itu bisa berguna untuk itu. Semakin diperbaiki, semakin ditingkatkan sehingga mencerminkan atau membantu perusahaan, membantu industri untuk kemudian benar-benar mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Oke. Nah, mengapa perlu evaluasi sensoris, teman-teman? Ya, Pak dari tadi mau ngomong penting. Wah, ya, ngapain gitu kan? Satu, mengurangi ketidakjelasan dan mengurangi resiko dalam pengambilan keputusan. Ini salah satu yang sangat penting di industri. Ketidakjelasan maksudnya apa? Anda mau sebuah perusahaan besar, mau memproduksi sesuatu produk tanpa uji sensoris, nggak mungkin. Nah, jadinya nggak jelas apakah konsumen menyukai itu. Nggak tahu kan? Bagaimana ketika kita melaunching produk tanpa kejelasan itu? Ya bunuh diri namanya. Ya. Peluang kegagalannya akan sangat besar. Ketika kita tidak tahu, kita tidak jelas apakah konsumen menyukai barang yang kita buat. Ya. Dengan sendirinya, ini adalah mengurangi resiko dalam pengambilan keputusan. Jadi ketika dalam suatu perusahaan kita mengembangkan berbagai produk, kemudian kita dengan formulasi A, B, C, D, E, gitu ya. Kemudian berdasarkan dari uji sensoris yang kita lakukan, evaluasi sensoris yang kita lakukan, maka formula C itu yang paling disukai oleh konsumen atau oleh panelis yang melaksanakan itu, baik dari sisi warna, dari sisi rasa, dan lain sebagainya. Nah, kemudian apakah kemudian perusahaan itu harus mengembangkan produk A, B, C, D, E? Kan nggak perlu. Ya, maka dari hasil itu perusahaan akan membuat keputusan, mengambil keputusan. Oke, berarti yang akan kita kembangkan adalah produk C berdasarkan hasil evaluasi sensor dari konsumen. Itu kan namanya mengurangi resiko, toh, mengurangi resiko, mengurangi biaya dan lain-lain. Kita tahu bahwa itu yang paling disukai konsumen kok. Nah, itu penting di situ, ya. Kemudian menjamin efisiensi biaya dalam pengeluaran produk baru dengan tingkat penerimaan konsumen yang tinggi. Jadi kita sudah tahu, ya teman-teman. Kita sudah tahu bahwa yang disukai adalah formula C. Ya wes itu toh yang akan kita kembangkan. Ngapain kita harus mengembangkan formula E yang nilai kesukaannya rendah? Kan gitu. Itu efisien, ya, biayanya efisien, kita hanya mengeluarkan untuk itu saja. Kita tahu bahwa penerimaan konsumennya itu sudah tinggi, gitu ya. Kemudian, mengapa perlu evaluasi sensoris adalah manusia mampu mendeteksi bau dalam level yang rendah dibandingkan dengan instrumen. Oke, ini menjawab pertanyaan. Kan sekarang sudah ada, kenapa perlu evaluasi sensoris? Kan sekarang sudah ada alat nih, artificial lidah elektrik, ya, yang bisa kemudian ini mungkin bisa menggantikan beberapa. Tapi ada hal yang tidak bisa, ya.
Hidung juga sudah ada, tapi level ininya nggak bisa. Harus pada level tertentu dia. Dan juga yang namanya taste itu kan apa ya, flavor gitu kan, itu kan manusiawi banget. Jadi indranya itu ya indra manusia yang bisa. Ini sudah tidak bisa, atau sampai saat ini belum bisa digantikan oleh alat dan mesin. Kaitannya dengan yang bawah ini, instrumen tidak bisa mengukur kesukaan, ya. Jadi instrumen itu nggak bisa mengukur tingkat kesukaan konsumen. Yang bisa mengukur siapa? Ya konsumen sendiri, atau panelis atau manusia lain, ya, yang kemudian memposisikan diri sebagai panelis kan. Meskipun bisa digunakan untuk mendeteksi karakteristik pangan misalnya, dia tidak bisa mendeteksi kesukaan, tapi dia bisa mendeteksi misalnya produk tingkat kemanisannya berapa, gitu. Itu bisa. Berdasarkan apa? Biasanya kan gulanya meningkat, kan gitu. Dia bisa itu, tetapi dia tidak bisa menentukan apakah yang A dan B berdasarkan tingkat kemanisannya, apakah yang A atau B yang disukai. Dia hanya bisa mendeteksi yang lebih manis mana. Tapi dia tidak bisa mendeteksi yang disukai. Nah, itu mengapa masih perlu dan sampai kapanpun masih akan perlu evaluasi sensoris. Nah, evaluasi sensoris adalah asesmen, ya, asesmen, evaluasi kualitas produk secara keseluruhan yang dapat diterima oleh manusia. Tidak hanya rasa, ya, bisa juga warna tadi, tekstur, flavor, aftertaste, aroma, dan bahkan suara. Ini kaitannya dengan yang saya tadi katakan. Maksud sih Pak, makanan kok ada kaitannya dengan telinga. Bagaimana telinga itu menjadi salah satu detektor kualitas atau detektor kesukaan terhadap suatu bahan pangan. Bagaimana? Kok bisa? Contohnya? Ya, silakan. Isi Pak, izin jawab. Mungkin kayak kerupuk gitu ya Pak, kalau masih bunyinya masih keras itu berarti dia belum melempem gitu Pak. Tapi kalau udah nggak ada bunyinya ya wes melempem kerupuknya Pak. Exactly, betul. Ya, betul sekali. Ya, betul sekali. Salah satu contohnya adalah kerupuk. Ya, kerupuk itu Anda mau apa? Ya, rasa ya so-so ya, rasa ya kayak gituan doang, semuanya juga kayak gitu. Warna yang kalau nggak putih, merah, kuning gitu kan. Tekstur ya kayak gitu juga. Flavor ya kayak gitu. Aftertaste nggak ada. Aroma ya biasa semua. Salah satu parameter kualitas dari kerupuk adalah suaranya. Ya, krek. Ya. Kayak gitu. Betul sekali ya. Selain itu, crackers misalnya. Ya, namanya juga crackers. Dia yang dinilai adalah bagaimana Anda mendeskripsikan kualitas crackers. Yang nomor satu adalah crack-nya, Pak. Kan gitu. Yang nomor satu kan crack-nya. Ketika dia dimakan, dia akan crack, Bang. Keras, crack. Keresnya enggak sih? Crack. Ya, keresnya itu kok jadi cocok ya, saya juga baru tahu crack keras. Ya, enggak ada hubungannya, tapi bahwa dia yang paling utama adalah crack-nya itu. Kemampuan dia crack. Siapa yang bisa mendeteksi itu? Apakah gigi Anda, apakah lidah Anda? Bukan. Ketika dia bisa memunculkan sound-nya, memunculkan suara crispy, keras, gitu, ya, seperti itu. Jadi dia bisa memunculkan suara itu. Ini tidak ada kaitannya dengan penurunan mutu loh ya. Sama-sama baru dibuat, misalnya. Sama-sama baru dibuat nih crackersnya. Ya, sama-sama baru dibuat. Bukan masalah melempem. Tapi kadang-kadang formulasi yang tidak tepat membuat teksturnya itu tidak renyah, tapi keras. Kotak, ya, ya. Kayak kalau kalian makan apa ya? Ya produk-produk yang agak keras gitu ya, bukan keras. Beda. Ya. Jadi tidak semata-mata bahwa
Kalau itu berarti kualitasnya sudah turun karena penyimpanan atau kena udara atau yang lain. Enggak. Ketika ini fresh, kita bisa ngecek. Ketika dia tidak keras, ketika dia adalah hardness gitu ya, bukan crispiness, ya. Ketika dia bukan crispy, tapi dia cenderung keras, berarti ada sesuatu yang salah dengan formulasinya kan. Apakah itu let's say soda kuenya kurang misalnya. Ya. Apakah itu kemudian macam-macam tepung yang digunakan seperti apa kondisinya. Gitu. Misalnya gitu. Itu kemudian kita bisa mendeteksi ketika kekerasan ini nggak crispy ini. Oh berarti salahnya di mana? Gitu. Nah seperti itu evaluasi sensoris seperti itu. Saya jelaskan hanya yang warna, kalau yang lainnya kan Anda sudah biasa. Yang suara. Karena kalau yang lainnya Anda sudah biasa. Contohnya tadi sudah dijawab teman Anda, kerupuk, ya. Kerupuk ataupun crackers. Nah, ini teman-teman. Evaluasi sensoris itu terdiri dari beberapa tahap. Ya. Terdapat 3 tahapan dalam penerimaan proses sensoris oleh manusia. Ya. Jadi ada stimulus, sensasi, dan persepsi. Jadi awalnya ada stimulus. Ada stimulus itu misalnya keberadaan produknya itu sendiri kan stimulus buat kita, buat indera kita. Rangsangan buat indera kita. Ketika ada produk di depan kita jalan-jalan ke supermarket atau jalan-jalan ke pasar atau di rumah orang tua masak gitu ya, itu kan rangsangan buat kita loh. Disense oleh organ kita, apakah itu telur goreng, nah kan gitu, ya, apakah itu mama lagi bikin sambal misalnya, goreng sambal, misalnya. Saya telur goreng, Anda sense-nya apa? Oh, dibaui. Ya, Anda masih berada di kamar atau berapa meter jauhnya dari dapur, Anda sudah bisa tahu. Oh, telur goreng ini. Nah, itu kan stimulus. Nah, organ Anda bisa sense itu. Atau, oh ini sambal nih. Dari mana Anda tahu? Tiba-tiba Anda bersin-bersin. Nah, ya, tiba-tiba kemudian Anda merasa bersin-bersin. Ya, hidung Anda merasa agak itchy gitu kan, gatal-gatal gitu. Oh ini sambal, baunya juga ketahuan, gitu kan? Itu kan organ yang sensasinya, ya itu tadi bersin atau bau atau apapun. Kemudian itu dibawa ke otak. Ya. Informasi itu dibawa ke otak, diolah otak, kemudian menimbulkan persepsi. Oh, goreng telur setengah matang atau apa gitu ya? Atau oh sambal, ini sambal apa? Pedas banget ini sambalnya. Bisa kita tahu dari baunya. Kemudian respon kita apa? Berdasarkan persepsi itu respon kita apa? Respon kita bisa menerima itu, langsung jalan ke dapur, ambil piring, misalnya. Kemudian persepsi itu memberikan respon. Atau gini, saya kasih contoh juga yang ada hubungannya dengan itu tadi misalnya. Stimulusnya apa? Anda pernah lihat mangga muda? Ya, mangga muda yang mengkel gitu ya. Itu ada di depan Anda atau masih dikupas atau masih di pohon mungkin kadang-kadang. Organ yang merasakan apa? Mata. Ya, Anda bisa lihat tok, Anda melihat saja. Ya. Sensasi yang Anda rasakan apa? Atau kalau sudah dikupas di meja. Sensasi yang Anda rasakan apa? Ketika organ mata loh, padahal ini yang lihat, Anda nggak ngerasain. Yang lihat mata. Mata Anda melihat mangga muda mengkal yang udah dikupas, ada di meja. Jadi saya sudah ngomong gini, mungkin Anda sudah membayangkan dan Anda sudah punya sensasi. Ya, ini yang dengerin telingamu loh, bukan lihat barangnya nggak ada. Ya. Ketika seperti itu, sensasi apa yang Anda rasakan? Kalau saya yang saya rasakan adalah air liur saya berkumpul gitu sih. Ya, berkumpul gitu. Ya. Kemudian diolah di otak. Persepsinya apa? Oh, sesuatu yang kecut. Mangga muda kecut. Gitu. Asam. Ya. Mangga muda yang asam. Gitu. Nah, gitu.
Kemudian ya kemudian dari persepsi itu kan memberikan respon. Nah, responnya apa yang ada? Responnya apa? Ya, bisa dipahami ya. Jadi ada stimulus, kemudian dirasakan oleh organ apa, kemudian sensasi yang ditimbulkan apa, otak Anda merintah apa, kemudian itu menimbulkan persepsi. Tidak selalu bahwa yang sangat berkaitan, ya. Tidak selalu yang berkaitan, kadang-kadang itu tadi mangga muda yang melihat matanya, sensasinya Anda mengeluarkan air liur, ya. Kemudian itu diolah oleh otak Anda, kemudian persepsinya, mangganya asem, gitu. Kan gitu. Itu adalah proses-proses berlangsungnya persepsi tentang sensoris di sistem tubuh kita. Nah, itu yang digunakan. Basic inilah yang digunakan saintis untuk kemudian mengembangkan ilmu sensoris, termasuk di dalamnya adalah consumer preference. Ya, Anda pernah dengar kan? Ya, ini ilmu juga, consumer preference, ya, atau consumer perception. Jadi kita persepsi konsumen mau apa. Ketika kita hadapkan pada bakso misalnya, bakso yang bentuknya bagus, bulatnya gimana gitu, organnya kemudian matanya melihat, sensasinya, ini baksonya kenyal, enak, gitu ya. Nah, gitu ya. Brainnya kemudian mengolah itu, persepsinya seperti itu, responnya apa? Ya beli. Ya, responnya kita apa? Beli. Kan gitu. Jadi hal seperti itu yang kemudian mendasari teman-teman. Bermain-main dengan indera, bermain-main dengan perasaan orang, ya, uji sensoris itu. Oke, saya teruskan. Fungsi organ tubuh untuk sensoris, ya, mata, ya, color, warna, warnanya kayak apa? Ya. Kemudian tekstur, Pak, serius lah, mata tekstur, ya, mata kok tekstur, Pak. Bisa jadi, ya, bisa jadi, ya. Mata itu kemudian dia bisa istilahnya. Dari mata itu kemudian bisa muncul persepsi tentang tekstur dari suatu produk. Ya. Misalnya, Anda tidak perlu memegang klepon ya misalnya, atau getuk tahu nggak? Atau apa ya? Anda tidak perlu memegang itu untuk tahu bahwa itu teksturnya empuk. Dari mana Anda tahu? Dari matamu. Iya, tahu. Kemudian Anda juga tidak perlu memegang sari roti misalnya ya. Produk sari roti itu untuk tahu bahwa dia fluffy. Kan gitu. Atau bakpo misalnya. Nggak perlu kan? Cukup dengan matamu kan? Oh bisa ya? Saksi matamu. Ya dia bisa seperti itu. Ya. Bisa menimbulkan persepsi seperti itu. Ya. Warna, tekstur, ukuran tentu ya, mau ukuran seberapa ya. Kemudian cahaya, sinaran cahaya misalnya. Kemudian bentuk, ya, bentuknya seperti apa, apakah menarik atau tidak. Kemudian bau-bauan ya, bau-bauan hidung. Ini itu bau-bauan. Volatile flavor substances. Jadi flavor-flavor yang volatil atau sudah menguap ya, bisa dirasakan. Kemudian lidah itu banyak banget ya. Taste and touch ya. Taste and touch. Ingat ya, tidak cuma taste, touch juga. Sensasi hangat, panas, dingin, sensasi sakit ya. Jadi kemudian asam, sepet ya. Kemudian tekstur, bagaimana kelembutan coklat ya. How? Ya. Apakah itu rasa? Bukan. Ya, itu adalah touch. Ya, itu adalah touch dari lidahmu. Ya, kalau di ilmu sensoris kita kenal sebagai mouthfeel. Ya. Itu adalah sensasi dari lidah itu sebagai peraba. Ya. Misalnya Anda makan coklat. Ya.
apakah itu kemudian lembut, ya, itu kan dari lidah Anda. Ternyata bisa nggak cuma ngerasain rasa doang, gitu. Kan gitu. Ya, itu salah satunya. Kemudian dari telinga ada suara ya, pop, ya, popping. Kemudian crackle, kemudian pouring, kemudian hiss atau bubbling, gitu. Ada yang tahu nggak produk apa? Siapa yang mau ini? Kira-kira apa pentingnya? Tadi kan kita ngomong kerupuk ya, ada ngomong kerupuk. Ada yang lain, ada yang bisa memberi contoh nggak telinga ini? Ternyata ada loh, pouring atau hiss atau bubbling. Gitu. Misalnya apa? Pernah lihat iklannya Sprite nggak? Pernah mesti ya. Tapi kalau tontonannya Netflix mungkin ya jarang ada iklannya. Kalau Anda pernah lihat iklannya Sprite, itu benar-benar Sprite itu adalah produk yang apa ya namanya, ingin menarik konsumen dari telinganya. Bukan dari rasanya. Anda lihat, kalau nanti lihat di YouTube atau apa, dia itu kayak nggak peduli gitu sama rasanya deh. Gitu. Dia banget menekankan pada ini sensasi segarnya, bubbling sama fizz. Anda lihat, dibuka loh. Anda tahu itu naik seger ya apa sih? Gitu. Anda tahu kalau itu seger dari suaranya. Ya. Gitu. Ya. Anda tahu bahwa itu kemudian ketika saya minum itu, maka persepsi saya adalah saya akan merasa segar, saya akan merasa bisa minum banyak gitu, saya akan merasa segar, merasa fresh lagi gitu kan. Ya gitu. Padahal aslinya kan kalau kita minum banyak gitu batuk gitu. Batuk karena keselak tuh, ada karbonasinya. Ya, jarang-jarang kita bisa minum Sprite langsung glek kayak kita minum air. Ya, tapi dia menggunakan itu. Kemudian sensasi pouring misalnya. Apa? Anda pernah lihat iklannya Sariwangi nggak? Kerucuk-kerucuk gitu. Atau pernah lihat iklan susu? Ya, apa ya susu apa gitu. Beberapa ada yang apa namanya kemudian dia di apa namanya dituangkan gitu ya, dituangkan kemudian splashing berkesan segar gitu, susu segar gitu. Padahal ya bukan susu segar yang langsung dari sapi gitu. Kan gitu. Jadi memanfaatkan itu, industri itu memanfaatkan itu semua, memanfaatkan kelemahan kita sebagai manusia biasa. Ya teman-teman yang penuh dosa dan kelemahan ini. Untuk kemudian menarik kita ya, ketika kita iman kita tidak kuat terhadap godaan makanan-makanan itu, ya wes kebeli semua gitu ya. Ya. Saya ini imannya terus terang nggak kuat terhadap itu semua. Untung saya dibantu dengan isi dompet saya yang terbatas. Jadi saya mampu menahan diri karena nggak ada yang buat beli. Gitu. Itu teman-teman, bagaimana sensori itu menjadi hal yang sangat penting. Dekat dengan industri, tapi juga dekat dengan kita sebagai individu. Ya, dekat dengan kita sebagai individu karena itu ya kita adalah objeknya malah. Ya, oke. Kita masuk ke prinsip pelaksanaan evaluasi sensoris. Ya, fasilitasnya harus baik. Ini sekali lagi, ini kalau kita mau menjalankan itu dengan baik ya, teman-teman. Perusahaan besar pasti punya. Ya, kalau perusahaan kecil ya kadang-kadang ya apa adanya. Kemudian warna putih atau off white. Kenapa? Karena salah satu yang kita uji sensoris biasanya warna. Jadi warna putih netral. Ya. Kemudian pencahayaan itu juga sangat penting. Ya, harus terang, jangan redup. Redup gimana kita bisa menilai itu dengan baik ketika redup. Ya. Kemudian ventilasi yang baik itu juga penting. Kenapa? Karena aroma adalah salah satu parameter kualitas. Bagaimana kita bisa menilai aroma dengan fair, ya, dengan baik, ketika ruang uji sensoris kita pengap, ya, ruang uji sensoris kita pengap, sudah nggak dibuka beberapa hari itu, dinding-dinding ada jamurnya dan lain sebagainya, yo guys, so, gitu ya. Kemudian
sampel harus dipersiapkan dengan baik. Artinya apa? Suhu harus dikontrol untuk semua sampel. Ya, jadi harus sama semua. Ya, misalnya ada ngecek mengembangkan produk teh dalam kemasan. Yang satu tehnya panas, yang satu hangat, yang satu biasa-biasa aja. Nggak boleh, itu beda. Ya. Anda bisa merasakan ini, cobaan sendiri di rumah ya. Buatlah teh, ya, minuman teh, gulanya sama. Ya, gulanya sama. Yang satu Anda konsumsi pas masih panas. Yang satu Anda tunggu dingin untuk konsumsi. Lihat, yang lebih terasa manis yang mana? Nah, sih Pak. Cobaan sendiri, ya. Cobaan sendiri. Buatlah teh, ya, teh panas gitu ya. Misalnya kasih gula 1 sendok gitu ya. Diaduk sampai larut semua. Yang satu silakan langsung diseruput. Ya. Yang satu tunggulah agak dingin. Lihatlah sensasi manisnya beda. Second feeling. Ya. Kemudian volume yang disajikan harus sama untuk semua sampel karena ini juga mempengaruhi ya volumenya sama. Kemudian sampel disajikan pada umur simpan yang sama atau waktu yang sama setelah produksi. Jadi jangan yang satu setelah fresh di ini kemudian diuji. Yang satunya nunggu dulu atau waktu nggak sempat yang uji ini kita simpan dulu. Wah itu nggak boleh. Ya. Itu bisa menghasilkan hasil yang sangat beda. Rentang waktunya harus sama. Kalau fresh ya fresh semua. Kalau ditunggu 1 minggu ya 1 minggu semua, 2 minggu ya 2 minggu semua. Gitu. Jadi harus sama. Ya teman-teman, itu untuk sampelnya. Kemudian untuk eksperimennya, sampel harus dilabeli dengan 3 digit kode secara acak untuk menghindari bias. Ya, jadi harus ada 3 digit kode. Kenapa nggak 1? Itu untuk menghindari, misalnya Anda diminta untuk mengurutkan rasa manisnya. Kodenya 1, 2, 3, 4, 5. Secara psikologis, nek wis urut gitu, Anda akan mengurutkan. Kalau nggak 1 yang paling manis, 5 yang paling manis. Gitu. Misalnya diminta untuk mengurutkan tingkat kemanisan atau apa gitu. Seperti itu. Jadi harus 3 digit kode secara acak untuk menghindari bias. Kemudian sampel harus disajikan dengan urutan salah ini, ini ya, counterbalance order. Jadi apa namanya? Kadang-kadang dibalik. Gitu. Urutannya harus dibalik. Secara teknis akan kita bahas minggu depan. Ya. Nah, fasilitasnya kayak gini, teman-teman. Jadi ada apa namanya? Bilik-bilik terpisah gini. Bilik-bilik terpisah ada penyekatnya. Kenapa kalau disekat? Ya harus supaya nggak nyontek. Ya. Karena ini yang diuji adalah misalnya tingkat kesukaan Anda sebagai panelis. Ya. Karena saking tidak pedenya, padahal ini juga nggak dinilai. Maksudnya ini tidak dinilai benar atau salah kok hasilmu itu. Gitu loh. Kalau untuk uji kesukaannya. Ya. Kalau untuk uji kesukaan kan nggak dinilai. Ya, tapi karena kebiasaan, saya itu nggak pede, nggak kebiasaan. Mulai dari mengerjakan tugas sampai ujian, saya itu selalu nyontek teman. Gitu. Sampai di uji kesukaan pun saya nyontek, teman saya sukanya yang mana, nggak nyontek. Gitu. Ya nggak boleh gitu ya. Nah, modelnya seperti ini, ya. Kemudian di dalamnya ini ada pintu. Yang di dalam ini adalah yang bertugas menyiapkan sampel untuk diberikan kepada panelis. Ya, seperti itu fasilitasnya. Nah, Anda belum beruntung, nggak bisa datang ke WM untuk lihat sendiri seperti apa dan menjalani trial. Menjalani trial baik sebagai panelisnya maupun sebagai yang ada di dalam untuk menyiapkan. Semoga lain kali bisa. Oke, materinya itu, saya mau ada kuis untuk teman-teman ya. Nah, menurut Anda, ya menurut teman-teman, uji sensori apa yang diperlukan untuk produk minuman, untuk produk berikut? 1, minuman karbonasi, biskuit, kemudian coklat batang, dan keripik kentang. Ya, menurutmu, ceritakanlah, menurutmu parameter kualitas apa, uji sensoris apa yang diperlukan, gitu. Feel free aja, ngobrol aja, ceritakan itu ditulis. Boleh sedikit, boleh banyak, silakan. Saya cuma mau tahu pendapatmu aja.
Tuliskan pendapat Anda di email yang dikirim ke ini, alamat email saya, ignatiusradix@gmail.com. Subjek emailnya upaya sensoris nama nomor mahasiswa. Gitu ya. Nanti silakan dilihat lagi kalau misalnya ada yang belum nyangkut atau apa, bisa dilihat di materinya. Nah, untuk pertemuan minggu depan, kita masuk ke jenis uji sensoris. Jadi ada uji pembeda. Apa itu uji pembeda? Bagaimana kita melaksanakan uji pembeda? Jenis-jenisnya apa? Gitu ya. Kemudian uji deskriptif, ya. Kemudian preference test atau uji kesukaan. Ya, uji kesukaan. Ada 3 yang akan kita bahas ini di minggu depan secara lebih detail. Ya, materinya itu ya. Ya. Untuk kuisnya dikumpul hari apa, Pak? Minggu depan. Minggu depan. Baik, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, untuk kuisnya kita kumpulkan minggu depan ya, teman-teman. Oke, ada pertanyaan kah tentang materi hari ini? Permisi Pak, itu nomor urut tadi maksudnya nomor mahasiswanya gitu, gimana? NRP Ya. itu? NRP, nomor mahasiswa. Oh iya, saya pikir nomor urut di kelas ini, soalnya nggak tahu sih. Nah, NRP, nomor mahasiswa. Di situ ya NRP ya sebutannya ya. NRP. Oh iya Pak. Oke. NRP Pak ya. Ya. Nomor mahasiswa. Nomor registrasi mahasiswa. Per individu berarti ya, per mahasiswa. Iya, Bu, per mahasiswa Ya, itu. okay. Ini tugas individu ini. Ya. Ya. Hasilnya nggak ada benar salah ya Pak ya, karena kan Ya. setiap anak beda ya. Apa Betul. ada standarnya nanti? Betul, hasilnya teman-teman, hasilnya di sini tidak ada benar salah ya. Tidak ada benar salah. Cuman istilahnya grading saya adalah Anda bisa menceritakan nggak sih, gitu. Iya, Anda bisa menceritakan dengan baik nggak sih materi ini. Anda paham misalnya tadi Oppo minuman Sprite gitu, berarti Anda apa yang Anda tunjukkan di situ misalnya ya seperti itu. Tidak ada benar salah gitu. Cuman bagaimana kemudian Anda mengeksplor apa yang sudah Anda tahu, Anda tuangkan ke dalam tulisan kepada saya. Oke. Ada lagi. Untuk format filenya Word atau PDF atau bebas ya, Pak? Kalau format filenya untuk ini PDF saja ya. Oh iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Biasanya kalau yang gini yang saya tinggal baca, nggak perlu komentari gitu, saya kasih PDF saja. Biasanya kalau yang konsultasi skripsi atau apa gitu, saya minta Word supaya karena saya komentar. Kalau PDF agak susah. Oke, ada lagi. Kalau tidak ada, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Lani. Ya, terima kasih Pak Radi. Sangat menarik sekali materinya ya. Silakan bagi teman-teman mahasiswa ya, kalau ada pertanyaan. Materinya sangat menarik loh ya. Mumpung masih ada waktu ini. Thank you. Saya mau tanya ya Pak Radik ya. Itu, terkait sensori ya. Tadi kan uji sensori itu sangat-sangat penting ya di industri pangan, apalagi kalau ada pengembangan produk gitu ya. Nah, cuma masalahnya ini kan kalau terkait sensori ya, ini kan sangat bervariasi ya antara konsumen satu dengan konsumen lain. Betul. Apalagi kalau misalkan produk ini mau diekspor ya ke luar negeri ya. Yang mana seperti kita tahu itu sensori orang yang rasnya berbeda itu juga bisa berbeda gitu Pak. Iya. Misalnya kayak di Jerman ya, di sana kan rotinya keras-keras gitu Pak, terus keras gitu ya. Bagi kita itu nggak enak sama sekali. Iya, betul. Nah itu gimana kalau gimana ya dalam pengembangan produknya itu kan karena sangat variatif ya. Juga tadi terkait ini ya, misalnya roti atau bakso tadi ya, itu kan bakso itu kita senang yang kenyal gitu ya. Nah sedangkan yang kenyal ini kalau nggak salah ini karena ada BTP itu ya, karena dikasih borak gitu ya. Padahal kan nggak boleh gitu ya, borak itu nggak boleh. Atau roti itu kan harus ada gluten ya Pak ya, gluten supaya teksturnya bagus gitu ya, mengembang ya. Nah sekarang kalau glutennya ini sekarang dikurangi gitu ya, itu kan nanti mengurangi itu juga sensori gitu ya. Nah padahal kan gimana jadi kompensasi antara sensori dengan tadi yang BTP yang dibatasi itu ya Pak. Itu kan agak sulit ya Pak ya. Apalagi untuk makanan sehat kan pasti nggak enak ya Pak ya. Biasanya kan gitu Pak. Nah, gimana? Kan jadi serba malakama gitu Pak untuk industri pangan. Iya Bu, betul. Memang yang nomor satu tadi ya, konsumennya itu kan memang
setiap individu konsumennya itu punya preferensi masing-masing gitu ya. Kalau untuk saintifiknya, kita harus punya jumlah minimal panelis yang harus kita kumpulkan kalau diuji ini. Ya. Kalau menurut teori itu sekitar 80. 80, banyak Ya, sekali, Pak. 80 ya. Bukan 25 ya? Bukan, Bu, 80. 80. Dan harus terlatih ya, train Bukan, analis. enggak, kalau itu enggak. Enggak usah. Kalau train 7 aja cukup. Kalau yang benar-benar train itu 7 aja cukup. 7. Ya. 7 cukup. Kalau training. Ya. Kalau saya tahu ilmunya, tapi saya bukan train panelis. Saya bukan panelis yang terlatih. Gitu. Tergantung produknya, itu spesifik sekali. Kalau itu pasti pakai itu. Kemudian soal ketika kita mau, tentu ketika industri itu mau mengarahkan kemana impor ekspor gitu katakanlah, itu ya tentu harus kemudian melihat mereka sukanya apa gitu ya. Jadi ya tetap harus survei pasar dulu, kemudian barangnya ya akan sangat konyol sekali ketika kita model yang roti-roti yang kayak roti sari itu sari roti itu kita ekspor ke Jerman katakanlah gitu, yang nggak ada yang suka. Sama aja dari sana ke sini ya nggak akan ada yang laku gitu. Jadi ininya sendiri. Kemudian soal ini bahan tambahan tadi ya. Iya. Bahan tambahan itu jadi kalau saya berpendapat bahwa bahan tambahan itu boleh, itu diatur. Ya, itu diatur oleh BPOM. Permasalahannya adalah kita nggak tahu apakah, kalau kita sebagai konsumen, kita nggak tahu apakah produsen itu memproduksi barang makanan yang kita makan itu sudah complete to regulation apa enggak gitu. Jadi terutama yang UMKM nih. Kita ngomong UMKM. Nah, kalau yang gede-gede itu pastilah pengawasannya super ketat itu. Tapi kalau yang UMKM kita nggak tahu apakah mereka nimbang asam benzoatnya dengan benar apa enggak ya gitu kan nggak ngerti. Nah itu permasalahannya di situ memang di situ. Nah, kalau saya prinsipnya bahan tambahan pangan itu boleh asal kemudian kita tahu regulasinya, dosis maksimumnya berapa. Itu kita boleh untuk kemudian menambahkan itu. Itu satu hal. Kemudian di sisi lain kalau kita ngomong tentang makanan sehat, ya tergantung kita apakah kita kemudian mau mengklaim bahwa kita itu let's say no MSG misalnya atau enggak, atau tanpa bahan pengawet gitu misalnya. Ya, itu tergantung kita mau bisnis kita arahnya kemana. Kalau kita ngeklaim bahwa kita tanpa pengawet, ya jangan pernah bertanya cara ngawetkannya gimana. Ya, karena pasti nggak awet gitu. Misalnya roti, kalau roti ya, merek yang terkenal itu pasti pakai pengawet, pasti. Nggak mungkin nggak bisa tahan sampai beberapa hari itu pasti pakai pengawet. Meskipun mereka juga sudah pakai nitrogen di kemasannya, ya. Tapi itu tetap pasti pakai pengawet. Jelas. Kemudian bisa mempertahankan kekenyalannya itu sampai seberapa hari. Kalau kita tahu kan retrogradasi tuh, ketika matinya itu kemudian kena udara dan lain sebagainya kan retrogradasi jadi keras. Itu kan tetap bertahan fluffy gitu. Nah itu pasti. Apakah boleh? Ya boleh aja. Memang boleh kok, secara regulasi boleh kok. Dan itu sudah terukur. Tapi ya tentu saja mereka tidak mengklaim bahwa produknya itu adalah produk yang sehat atau tanpa pengawet lah. Paling nggak gitu. Nggak akan mengklaim itu karena pasti pakai. Beberapa BTP lain juga mereka pakai. Karena memang kemudian permasalahannya adalah kalau tanpa BTP keterbatasannya memang banyak. Ya, keterbatasannya memang banyak. Kalau kita tahu ya, hampir semuanya itu ya BTP semua, artificial semua itu. Misalnya banana cake misalnya. Itu banana cake misalnya katakanlah. Yang bagus-bagus, yang mahal-mahal itu ya pakai krim pisang, perisa pisang. Kalau nggak gitu, kalau kita hanya pakai pisang asli, nggak muncul itu baunya. Nggak akan muncul baunya kayak pisang enggak. Ya, jadi ada hal-hal tertentu. Satu itu tadi posisi saya selalu mengatakan bahwa BTP itu boleh. BTP itu boleh, itu ada aturannya, silakan dipatuhi, and it's fine. Itu akan aman-aman saja, silakan. Kalau kan memang
Dengan begitu Anda tidak bisa mengklaim bahwa produk Anda itu tanpa BTP, kan gitu. Tanpa BTP atau produk tanpa pengawet atau produk yang sehat or whatever. Karena memang sebenarnya kita pun juga tidak boleh mengklaim kok bahwa produk kita itu adalah produk kesehatan. Meskipun kita mengembangkan jamu, misalnya. Kan kita nggak boleh mengklaim bahwa itu menyembuhkan sesuatu atau punya khasiat sesuatu, kan sebenarnya kita nggak boleh ngeklaim itu. Yang kita boleh adalah misalnya kaya antioksidan, itu kita boleh ngeklaim seperti itu, karena itu bisa dibuktikan dengan mudah. Kalau kita klaim bahwa itu, let's say, menyembuhkan kanker misalnya gitu, itu kan nggak boleh. Secara aturannya BPOM itu nggak boleh. Kecuali sudah teruji apa ya? Ya, jadi apa herbal terstandar apa? Ya, teruji pun kan juga misalnya soal kanker tadi ya, katakanlah kanker. Mengujinya di mana? Pakai apa? Ya kalau kita misalnya pakai in vitro atau hanya misalnya beberapa volunteer gitu. Ya kita nggak bisa klaim itu. Jadi terlalu luas. Jadi biasanya gitu, kayak antioksidan apa misalnya, kayak vitamin A misalnya, atau kayak polifenol, atau kayak antosianin, itu kita boleh. Dari situ kita menjelaskan, kalau itu teknik pelabelan, teknik ininya, kayak antosianin. Nah, di situ juga kita jelaskan antosianin itu adalah zat anti kanker, boleh. Jadi gitu. Tapi kita tidak boleh mengklaim bahwa suatu produk itu memiliki khasiat itu. Ya. Meskipun prakteknya banyak yang melakukan itu ya Pak ya di label mereka itu. Iya. Iya. Pengawasan kita sangat lemah ya. Betul. Oh itu iya, itu sudah sejak dari dulu. Iya. Pemakaian BTP itu pun ya sulit ya untuk dikontrol ya. Terutama untuk UMKM. Iya, terutama di UMKM Bu. Kalau di industri besar saya yakin mereka terkontrol. Iya, karena mereka sudah sertifikasi. Betul. Kalau di UMKM itu susah. Bagaimana timbangan aja nggak punya? Iya. Iya toh? Kayak bikin kerupuk aja itu Pak. Mereka kan ada ingredientsnya itu kayak namanya bleng itu ya. Bleng itu ya nggak boleh itu. Nggak boleh. Apa sejenisnya itu ya. Kalau nggak pakai itu teksturnya nggak jadi. Iya. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Kerupuk putih itu juga pakai aluminium apa gitu ya buat putih. Kerupuk, bakpo, itu kan juga pakai. Masalahnya ya itu menyeramkan juga ya Pak ya. Kenapa Bu? Banyak makanan olahan ini bisa menyeramkan juga sih. Efeknya ini loh Pak. Iya. Meskipun mungkin BTP ini diatur ya di undang-undang batasannya ada diatur, tapi apa secara akumulatif itu kan mungkin terakumulasi di tubuh ya Pak ya, yang nanti ujung-ujungnya bisa menyebabkan penyakit-penyakit juga mungkin seperti kanker atau apa. Kalau setahu saya dosis yang ditetapkan itu artinya dia bisa termetabolisme ya. Dia bisa termetabolisme dan keluar. Jadi tidak akumulatif. Kalau setahu saya yang sudah ditulis di BPOM itu dosis yang memang sudah bisa termetabolisme. Nah kalau di atas itu yang takutnya terakumulasi. Tidak semuanya kemudian bisa dimetabolisme gitu. Iya. Oke Pak ya. Saya mau tanya lagi Pak, tadi terkait aroma apa yang macam-macam ya yang di sensasi oleh indera itu tadi ada aroma, kemudian ada aftertaste, flavor, rasa ya itu kira-kira apa bedanya Pak ya antara flavor, rasa, aftertaste? Ya. Perbedaannya apa? Jadi kalau rasa itu apa namanya? Kalau rasa ya rasa manis seperti yang kita kenal gitu ya. Flavor itu tergantung juga kadang-kadang penggunaannya ya sama. Flavor itu kayak rasa, tetapi ada juga yang mengatakan flavor itu apa tuh namanya bau gitu. Ada aroma. Jadi gabungan rasa dan aroma ya. Rasa dan aroma. Kalau aftertaste itu adalah ketika kita mengkonsumsi sesuatu, udah selesai nih, udah kita telan nih, ketinggalan di sini rasanya ketinggalan. Ketika contohnya yang umum itu ketika kita mengkonsumsi sesuatu ini nggak terasa pahit nih, nggak terasa, tapi setelah kita selesai itu pahitnya ketinggalan, itu namanya aftertaste. Jadi kita ini seperti itu, jadi itu namanya aftertaste. Jadi rasa yang tertinggal ya. Rasa yang tertinggal di indera kita setelah kita mengkonsumsi sesuatu, jadi nggak langsung kerasa. Kalau yang
langsung terasa itu tesnya. Itu tesnya langsung terasa. Tapi ketika itu nggak terasa apa-apa, ini tesnya terasa. Tapi setelah kita telan selesai, itu kemudian muncul sensasi yang lain, muncul sensasi rasa yang lain. Itu namanya aftertaste. Banyak. Kalau kita misalnya produk roti, silakan misalnya sempat beli roti, tapi jangan yang bagus-bagus, yang murahan gitu, yang murahan di pasar gitu ya, yang murah bukan murahan pasar itu sering sekali ketika kita konsumsi itu nanti ada pahit-pahitnya. Setelah selesai ya, manis kan rotinya. Nah, selesai itu nanti di akhirnya itu ada pahitnya. Kayak pengawet ya. Pengawetnya kebanyakan. Biasanya gitu. Iya, rata-rata kue tiko ya Pak ya, kayak gitu juga. Iya. Kecuali stiku Malang itu saya. Iya. Stiku yang resep kuno itu Pak, itu enggak ada. Tapi rata-rata itu ada memang. Memang. Iya. Tapi rata-rata untuk produk ini ya, produk dessert ya. Nggak semua produk pangan ya, aftertaste itu ya. Kalau kayak masakan gitu kan kayaknya nggak ada ya. Mungkin kalau masakan yang fresh ya. tentu tidak. Kalau produk yang kering ya tentu mereka nggak butuh. Gitu kan. Ya. Biasanya yang basah-basah gitu, yang lembab. Ya. Kami kan sedang mengembangkan produk creamer juga Pak, ini, LNK ini. Jadi kita gunakan VCO yang berbeda ini. Dan ternyata memang ada satu VCO ini ada aftertaste-nya. Jadi kayak tengik gitu Pak, kayak enak ya. Ternyata ya pengaruh juga ya Pak ya jenis VCO itu. Padahal kan minyaknya kan dienkapsulasi di bagian dalam ya ternyata. Dompet-dompet ya. Tapi ternyata ketika disensori itu berbeda memang. Iya. Beda-beda ya. Betul, responnya kadang-kadang. Iya. Mungkin karena di mulut itu kan pecah ya mungkin ya. Jadi emulsi itu kan pecah. Jadi minyaknya keluar terus terasa juga. Jadi memang kualitas minyaknya juga harus bagus juga ya. Betul. Iya. Ya, cukup menarik Pak ini ya. Ini kerjaan kami di sini ya itu Pak, sensori ini. Di LNK? Ya, untuk pengembangan creamer ini Pak. Oh, mantap. Kita sedang mengembangkan ini pakai VCO supaya creamernya anti COVID gitu Pak ceritanya. Oh, VCO-nya kan bisa membunuh virus. Sama tadi Pak, di gambarnya Pak Radik itu yang ruang sensorinya kok warna merah itu ya Pak ya? Apa di dalamnya itu dikasih lampu merah apa? Yang mana Bu? Saya tahu itu di WM atau gimana? Tadi ada gambar lab itu loh Pak. Lab sensorinya? Iya, lab sensori. Gambar yang kedua kayaknya Pak. Oh iya, di bawah ini ada lampu ya. merahnya memang. Oh, warna merah itu ya Pak ya? Tergantung ininya ya Bu ya, tergantung dia di sensorinya apa gitu. Tergantung yang disensori dia apa. Kadang-kadang kita juga butuh warna-warna tertentu. Tapi kalau standarnya ya memang off white atau white. Ya, kayak tadi gambarnya kan juga ada yang abu-abu atau putih kan. Memang dasarnya putih, cuma yang di kotak itu aja kayak kelihatan ada warna merah. Itu berarti memang ada lampu yang dipasangkan. Lampu merah itu ya? Iya. Oh iya. Tidak untuk semua produk. Kalau standarnya sih putih. Oh iya. Iya. Baik Pak Radik, dari saya itu terima kasih. Mungkin ada dari mahasiswa yang mau bertanya? Tidak ada? Ini kalian monitor atau? Belum ada ya, oke. Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan sampai sini. Meskipun waktunya masih ada, kalian diminta untuk mandiri ya, belajar mandiri dari materi yang di YouTube dan sebagainya. Ya. Kita lanjutkan nanti materinya minggu depan ya, juga dengan Pak Radit. Dan jangan lupa mulai jam 3 ya. Jadi untuk terusnya kuliah kita dimajukan jadi jam 3. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Selamat sore. Ya, makasih. Selamat sore. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Radit. Saya ya Pak. Iya Bu. Terima kasih.